Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apa kabar hari ini? Sudah lama kita tidak bertemu. Kami Majelis Jemaat berharap Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat Gmim Sion Jakarta Utara dan simpatisan semuanya dalam keadaan baik dari sekarang dan seterusnya, serta selalu kompak untuk memerangi atau mencegah penyebaran virus COVID-19 dengan mentaati himbauan pemerintah untuk tetap tinggal di rumah saja. Dan sejak tanggal 22 Maret kita telah mengadakan ibadah di rumah. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus atas segala kebaikannya, penyertaannya, serta kasih setianya yang tidak pernah meninggalkan kita sampai saat ini. Hari ini kita memasuki ibadah minggu pertama setelah Paskah. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk memuji, menyembah, dan memuliakan namanya dalam ibadah Minggu Jemaat Gmim Sion Jakarta Utara. Selamat beribadah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memulaikan ibadah kita pada saat ini. Jemaat diundang berdiri. Sukacita dan bahagia masih meliputi orang-orang percaya setelah peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Ia menang, maut sudah dikalahkan, keraguan berganti menjadi kepastian, kebinasaan berubah menjadi keselamatan. Mari bersama kita memuji Tuhan, sebab Dia hidup. Akan mati
adalah dalam nama Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Amin. Nats pembimbing berdasarkan firman Tuhan dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kita menyanyi NKB 3, Terpujilah Allah. Silakan duduk kembali. Sekarang ini marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Kami datang dengan kerendahan hati serta keberanian untuk mengungkapkan keberadaan hidup kami manusia di hadapan-Mu. Kami seperti orang-orang bebal yang selalu dan selalu menyakiti hati Tuhan. Kami malas, tidak mau atau menunda untuk bertobat, karena masih terikat dengan kesenangan duniawi. Betapa berdosanya kami orang-orang yang tidak tahu berterima kasih terhadap anugerah selamat-Mu. Padahal kami sadar bahwa perilaku kami yang angkuh, pemarah, dendam, suka menciptakan konflik dan perang, punya perasaan benci kepada sesama, adalah perbuatan yang sangat menyakiti hati Tuhan. Ya Tuhan, apa terlebih ketika kami ada di tengah-tengah suasana yang menggentarkan dan menakutkan saat ini. Buatlah kami sadar untuk satu hal, yakni ketika Tuhan izinkan kami menghadapi pandemi COVID-19, ada himbauan dari pemerintah, ada himbauan dari lembaga gereja untuk social distancing dan stay home guna memperkecil penyebaran pandemi COVID-19. Maka hendaklah kami taat dan patuh, sebab dengan demikian kami telah mewujud nyatakan kasih Yesus yang telah dibuktikan
yang telah didemonstrasikan melalui kematian dan kebangkitannya di Bukit Kalvari. Ya Tuhan, inilah pengakuan dosa umat-Mu. Sudilah kiranya Tuhan mengampuni kami, supaya kami layak menyandang predikat sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami, sobat kami yang setia, kekasih jiwa kami. Amin. Kita sambut dengan menyanyi Jiwaku Terbuka Untuk-Mu Tuhan. Karena kita tidak mampu menghapus dosa-dosa kita, maka Yesus Kristus datang ke dalam dunia menghapus dosa kita. Bagi setiap orang yang menantikan penyelamatan daripadanya dan merindukan pembaharuan hidup, maka kepadanya diberitakan pengampunan dosa. Firman Tuhan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. 1 Yohanes 3 ayat 9. Kita sambut dengan pujian Dihapuskan Dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pengasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita masuk di dalam pelayanan firman Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian pujian. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan
Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita siap hati untuk membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Mari kita mohon tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Tuhan, pemilik alam semesta, Engkau menghendaki firman-Mu untuk tetap disampaikan dalam keadaan baik atau tidak baik waktunya. Sebab itu tidak ada alasan bagi orang percaya yang sudah menerima anugerah keselamatan lewat kematian dan kebangkitan Yesus untuk berhenti mendengar, melakukan serta memberitakan firman-Mu bagi dunia, di mana dan kapanpun kami berada. Ya Tuhan, sinarilah hamba-Mu ini dengan cahaya Roh-Mu yang kudus, agar apapun yang hamba-Mu bentangkan saat ini akan menjadi sapaan yang menyentuh hati, sapaan yang menguatkan, sapaan yang menghibur, serta sapaan yang mampu membawa kami umat-Mu kepada suasana yang diliputi damai sejahtera. Saat ini kami mau menyerahkan akan pembacaan dan perenungan akan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami jemaat-Mu yang sedang beribadah di rumah masing-masing dan yang telah sedia disapa oleh firman-Mu pada saat ini. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada saat ini terambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 hingga ayat yang ke-18. Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 hingga ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil oleh, dan aku tidak tahu." Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia,
Katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Dan kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa aku sekarang akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang menyatakan hal-hal itu kepadanya. Demikian pembacaan Alkitab. Yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupannya sehari-hari. Shalom. Damai di hati. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Ada sukacita? Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, mulai dari tanggal 22 Maret, kita Jemaat Gemim Sion Jakarta Utara sudah melakukan pelayanan, pekerjaan, dan peribadatan di rumah kita masing-masing. Sejak pandemi COVID-19 mulai menyebar di tanah air Indonesia, dan dampaknya mulai terasa ketika sudah banyak orang yang terpapar, bahkan meninggal. Maka lembaga pemerintah dan lembaga gereja mengeluarkan surat resmi yang di dalamnya berisikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk melakukan social distancing dan stay home selama 14 hari. Kurang lebih 6 minggu kita bekerja dari rumah. Kita melayani dari rumah. Kita belajar dari rumah. Dan sudah begitu banyak hal yang sudah kita lakukan. Semua kita lakukan dari rumah. Awalnya mungkin kita melakukannya itu dengan tenang, dengan sukacita. Banyak orang masih merasa nyaman dengan keadaan itu. Keseruan orang-orang berebut membeli sembako misalnya di supermarket, pasar-pasar tradisional, katanya untuk belanja stok keperluan, tidak hanya 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, mungkin bulanan. Kalau saya perhatikan, seperti mau wisata, pergi ke tempat yang baru, dan mencoba untuk beradaptasi sampai rencana wisata itu berakhir. Tapi setelah 14 hari berlalu, tetapi himbauan pemerintah diperpanjang lagi.
untuk kita tetap di rumah, tinggal di rumah, beraktivitas di rumah. Ini membuat banyak orang mulai frustrasi. Seolah-olah himbauan itu di-continue bersambung. Mulai terlihat ekspresi dari wajah-wajah saudara-saudara kita, keluarga kita. Hilang pengharapan. Mulai timbul pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana keadaan kita selanjutnya? Tidak bekerja, tidak dapat gaji, pengeluaran bertambah, tetapi pemasukan berkurang, bahkan nyaris hilang. Sebab apa? Walaupun tidak ada pendapatan, tetapi tetap harus makan. Mungkin banyak orang pribadi, kelompok, pemerintah, gereja yang peka terhadap situasi ini sehingga mau berdiakonia sebagai wujud sebuah gerakan antisipatif agar mereka yang berada di garis finansial yang rendah, ekonomi yang rendah, tergolong masyarakat kecil, bisa bertahan hidup untuk beberapa pekan ke depan. Banyak sekali suara-suara. Ada yang memberi himbauan dan kemudian kita tenang. Tetapi ada suara-suara yang bukan membuat kita berani melangkah, berani menghadapi situasi, tetapi justru suara-suara itu membuat kita hilang semangat. Terserah apa yang mau terjadi, terjadi saja. Pasrah. Kalau pasrah berserah punya pengharapan, beda lagi dengan pasrah yang tidak punya pengharapan. Tetapi yang kita lihat dialami oleh kebanyakan orang adalah pasrah. Tetapi sudah tidak ada pengharapan lagi. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seperti itulah situasi dan kondisi yang kalau saya bisa katakan sangat mencekam kehidupan kita. Kalau tadinya kita ada di tengah-tengah teriknya matahari, terang benderang, lambat laun terang itu sudah mulai hilang. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya orang-orang sudah mulai kebingungan. Bagaimana caranya mereka akan melangkah kalau terang itu nyaris hilang dan kegelapan itu terus-menerus datang? Orang akan kebingungan. Mungkin seperti itulah yang kita alami pada saat ini. Ya walaupun mungkin ada masih banyak orang lagi yang mereka masih boleh menikmati dengan tenang. Bahkan ada yang masih bersuka cita. Karena mungkin saya bisa katakan bahwa yang walaupun bukan berarti mereka sudah mempersiapkan segala sesuatu jauh-jauh hari dan seolah-olah mereka sudah tahu COVID-19 ini akan datang, tidak.
Tidak. Tetapi mungkin persiapan mereka itu ada. Bahkan saya bisa katakan banyak. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita melihat apa yang diceritakan oleh Injil Yohanes dalam bacaan kita pada saat ini. Dia menggambarkan satu situasi tentang Yesus yang menampakkan diri kepada Maria Magdalena setelah kebangkitannya. Maria bersama dengan Petrus dan Yohanes, mereka sudah rencanakan bersama. Ada satu kerinduan yang mendalam bagi mereka, untuk walaupun mereka hanya melihat jasad Yesus, mereka bisa menengok saja, mereka senang. Mereka datang di sana. Namun saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, secara Maria, Petrus dan Yohanes mempunyai visi dan misi yang berbeda. Petrus dan Yohanes, pertama karena mereka mau jaga image, masakan guru mereka yang mati sudah dikubur, kemudian kami tidak tengok. Apa kata dunia? Masakan ia saudara dekat mereka yang meninggal, mereka tidak tengok. Yang kedua, karena mereka mau mengingat kembali kenangan-kenangan manis selama Yesus hidup, melayani bersama, menikmati makan minum bersama, menghadapi tantangan bersama, menghadapi penolakan bersama. Kenangan-kenangan manis itulah yang mendorong mereka untuk datang di kubur Yesus. Karena dua motivasi inilah, maka mereka tidak berlama-lama di kubur Yesus, yang pada akhirnya mereka pulang. Apa terlebih, situasi mereka berada dalam keadaan yang tidak kondusif, takut. Oh, ini mereka pengikut Yesus, akan dicurigai, bahkan juga akan dimanfaatkan oleh banyak orang. Karena itu mereka buru-buru pulang, walaupun mereka belum sempat menengok jasad Yesus. Motivasi mereka berbeda dengan Maria. Motivasi Maria adalah karena dia memiliki Yesus. Dia punya pengharapan hanya kepada Yesus. Imannya yang berkualitas itulah yang sudah teruji dalam keadaan apapun. Walaupun pada saat itu dia tahu banyak sekali mata-mata yang akan menjebak mereka sebagai pengikut Yesus saat itu. Tetapi seolah-olah niat besarnya untuk menengok Yesus. Bahkan kalau boleh dia akan menjamah Yesus. Dia memegang tangan Yesus. Itulah kerinduannya. Itu yang membuat dia tetap bertahan di kubur Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu
banyak pengikut Yesus termasuk murid-muridnya tidak mau mengalami hal yang sama dengan Yesus yang mati dengan cara yang tersalib. Tapi tidak bagi Maria. Ia mau membuktikan bahwa sekali dia mengenal Yesus, maka dia akan tetap kenal sepanjang masa. Manis pahitnya hidup bersama dengan Yesus. Sekali dia memiliki Yesus, maka untuk selama-lamanya dia akan tetap hidup bersama dengan Yesus. Sebab itu Maria tetap bertahan. Walaupun dua temannya sudah pulang, dia mau melampiaskan rasa sakit hatinya ketika Yesus mengalami siksaan yang berat di jalan Via Dolorosa, tahap pertama, kedua, dan seterusnya. Sewaktu-waktu dia memperhatikan bagaimana penderitaan Yesus, tetapi dia tidak bisa menyentuh, menolong Yesus pada saat itu. Ketika Yesus dijerah, ketika Yesus dipukul, ketika Yesus disiksa, bahkan sampai di Kalvari, ia menanggung penderitaan yang luar biasa. Itu yang membuat dia terus penasaran, sehingga dia masih tetap berdiri di dekat kubur Yesus. Dan dia terus menangis. Tapi tiba-tiba tampaklah dua malaikat menyapa Maria dengan sapaan, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Maria tidak menyadarinya bahwa malaikat hadir untuk membawa berita sukacita bahwa Yesus sudah bangkit. Yesus hidup. Yesus telah mengalahkan kematian dan ia menang. Batu terguling, kubur kosong, tanda bahwa tidak ada lagi kematian kekal. Sebab kebangkitan Yesus berarti ia telah menggantikan kematian kekal dengan kehidupan kekal. Maria masih hanyut dalam duka cita, sehingga kepekaan untuk mengerti apa yang dikatakan malaikat seperti hilang. Namun saat itu juga ia mendengar suara menyapa dia, "Maria." Maka berbaliklah ia dan tampak Yesus di depannya. Dan Maria pun cepat-cepat merespon akan panggilan itu dan berkata, "Rabuni, Guru." Ini mau menyatakan bahwa satu sapaan yang penuh kasih, segan, rasa hormat. Ada sukacita yang luar biasa yang dialami oleh Maria ketika melihat Yesus. Pikir Maria bahwa pengharapannya untuk melihat Yesus tidak sia-sia. Lalu Yesus menyuruh Maria kembali dan menyampaikan berita itu kepada murid-muridnya, walaupun dia punya kerinduan untuk menyentuh, memegang tangan Yesus. Tapi Yesus katakan, "Jangan. Aku belum pergi kepada Bapa. Kau pergi beritakan kepada para muridnya tentang apa yang pernah mereka dengar akan segera terjadi." Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada makna rohani yang boleh kita dapati dalam pembacaan dan perenungan kita berdasarkan Injil Yohanes ini. Kekristenan atau sebutan predikat menjadi pengikut Yesus tidak hanya mengetahui tentang Yesus dalam sejarah Alkitab. Dia lahir, dia melayani, melakukan mujizat, dia orang baik,
Dia menderita, mati, tetapi dia bangkit. Namun sebagai orang Kristus, sebagai pengikut Yesus, sebagai gereja, kita harus terus-menerus lakukan upaya pengenalan dan pendekatan kita secara emosi, tubuh, roh, dan jiwa kita. Harus selalu kita upayakan satu dengan Yesus. Karena semakin kita kenal, dekat dengan Yesus seperti yang dilakukan dan dialami oleh Maria, maka kita orang yang percaya kepadanya akan mampu bersaksi tentang Yesus dan ajarannya dalam keadaan apapun. Visi dan misi kita sebagai gereja, sebagai orang percaya, tidak hanya karena image, menjaga image ke gereja, karena kita orang Kristen. Berbagi karena itulah orang Kristen. Sikap hidup orang Kristen, lihat orang susah, berbagi dengan mereka. Jaga image. Kita melakukan hal-hal yang ada di dalam Alkitab yang Yesus ajarkan, supaya nanti orang bisa katakan, oh iya, hebat. Mereka yang percaya kepada Yesus sanggup untuk melakukan kebaikan-kebaikan, padahal cuma karena untuk menjaga image, beribadah dan berbuat amal supaya dipuji dan dihormati, dan lain-lain sebagainya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, lakukanlah pengenalan dan perjumpaan seperti yang Maria lakukan. Murni dia mau untuk memiliki Yesus, melebihi apapun yang ia miliki dalam dunia ini. Sapaan malaikat kepada Maria adalah sapaan menyejukkan. Ada perjumpaan yang indah, ada perjumpaan yang hangat di sana, yang menyejukkan hati. Ketika malaikat katakan, ibu, mengapa engkau menangis? Sebab itulah Maria memberi hidupnya. Kita juga pun diajak, mari kita selalu dekat, dan lebih mengenal Tuhan kita. Sehingga apa? Ketika malaikat berbicara, ketika Yesus menyapa, kita peka dengan suara itu. Kita mau mendengar, dan kita mau mengerti setiap sapaan itu. Dan itu pun akan mengajarkan bagi kita bahwa ketika kita berjumpa dengan orang, dimanapun kita pergi dan berada, apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, kita akan mendengar sapaan itu yang menyejukkan dan menguatkan kita. Dan kita pun sanggup untuk melakukan itu kepada orang lain. Memberi sapaan yang menyejukkan, supaya orang lain tenang, damai, bahagia. Sapaan yang menunjukkan kepedulian kita sebagai orang percaya, seperti sapaan malaikat dan Yesus kepada Maria. Itu akan dialami oleh kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, makna daripada firman Tuhan pada saat ini, ketika kita mengalami situasi yang menegangkan, bahkan semakin menakutkan pada saat ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita dengar suaranya yang menyapa lembut, menyejukkan, menguatkan kita. Kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena ketika kita dekat dengan Tuhan, kita akan semakin mengerti maksud-maksud Tuhan dalam hidup kita. Kita akan berkata, situasi yang kami alami saat ini, itu atas izinnya Tuhan. Karena lewat peristiwa-peristiwa ini,
Tuhan mau melakukan pembaharuan dalam kehidupan kita. Menjadi orang yang pure percaya hanya kepada Yesus. Dan melakukan setiap firman-Nya dalam kehidupan ini. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan iman kita. Firman ini menghibur kita, memampukan kita untuk terus melangkah dengan pasti bersama dengan Tuhan Yesus. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita menyambut firman Tuhan dengan memuji Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Kita akan mengaku iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita akan memberi persembahan. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikan-Nya kepadaku? Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu. Mazmur 116 ayat 12 dan 17a sebagai nats persembahan. Sambil persembahan dibawakan, kita akan memuji Tuhan. PKJ 146, bawa persembahanmu. Bawa
Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Kami datang menyerahkan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Kami datang mensyukuri akan anugerah yang Tuhan nyatakan bagi kami. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, kami sudah melakukan banyak hal dari rumah kami masing-masing. Ini membuat kami sedih. Ini membuat kami takut, khawatir tentang bagaimana hari esok kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau mencurahkan isi hati kami kepadamu. Sebagaimana ketika Maria dan murid-muridmu datang menjenguk kubur Yesus. Mereka ada dalam keadaan yang tidak menentu. Mereka ada dalam keadaan gentar, dalam keadaan takut, dalam keadaan khawatir. Kan mungkin hilang pengharapan. Ada banyak motivasi untuk mereka mau datang menjenguk Yesus di tempat di mana Dia dimakamkan. Ada karena mereka menjaga image. Ada yang hanya mengingat kembali masa-masa di mana mereka bersama, ada banyak kenangan manis. Yang padahal sebenarnya hati mereka jauh daripada Tuhan. Mereka masih diikat dengan cara hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi kami mencontoh dari Maria. Bagaimana ketika dia mau datang di kubur Yesus dengan satu motivasi, karena dia punya pengharapan yang besar. Mau memiliki dan mengalami Yesus dalam kehidupannya dari waktu ke waktu. Karena ketika dia mengalami Yesus dalam hidupnya, maka dia boleh tenang. Dia boleh merasa damai. Dia boleh mengalami sukacita. Dan dia boleh menyaksikan bahwa apa yang menjadi harapannya itu, karena dengan hati yang tulus, dia boleh menyaksikan Yesus bangkit. Ternyata harapannya tidak sia-sia. Selama hatinya tertuju kepada Yesus. Terima kasih Tuhan. Di hari Minggu ini kami telah beribadah kepadamu di rumah kami masing-masing, yang walaupun di tengah-tengah situasi COVID-19, tetapi tidak menghalangi kerinduan kami beribadah, mendengarkan suara Tuhan. Terima kasih Engkau pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat. Diberkatilah hamba-Mu yang telah membentangkan firman Tuhan bersama dengan keluarga dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Kami berdoa ya Tuhan,
untuk semua pelayan khusus yang melayani pada saat ini bersama dengan musik, pemandu lagu, bahkan multimedia. Diberkatilah kami semua ya Tuhan. Kami terus menjadi saksi Tuhan dimanapun, kapanpun kami berada. Saat ini kami berdoa bagi bangsa dan negara, gereja-Mu yang sama-sama menghadapi situasi pandemi COVID-19. Berikan hikmat bagi para pemimpin kami, agar mereka boleh menyikapi dengan bijaksana, sehingga dari waktu ke waktu kami masyarakat, kami sebagai warga gereja mampu melewati keadaan ini. Dan keadaan ini tidak mengurangi niat kami untuk terus beribadah, terus mengandalkan Tuhan, bahkan mempersembahkan kehidupan kami menjadi persembahan yang baik dan benar. Kami berdoa bagi mereka yang bersuka cita karena berkat-berkat Tuhan, mereka yang boleh mengalami pertambahan usia. Anak Angelika Wati, Saudari Angelina Ango, Ibu Pendeta Ruth Tenteromentang, Anak Carter Toar, Saudari Tirsa Kumampung, Ibu Alce Palengkahu. Tuhan memberkati sukacita mereka, sehingga ungkapan syukur mereka tidak terjadi saat mereka memuji Engkau, tetapi seterusnya sampai selama-lamanya mereka tetap mengucap syukur kepada-Mu dalam keadaan apapun. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, bahkan sedang dalam pemulihan. Anak Monik Bani, Pinatua Ferry Ngeliangkai. Berkati upaya mereka untuk memperoleh pemulihan. Tangan Tuhan menjamah tubuh mereka, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan dari Tuhan dan boleh kembali beraktivitas. Berdoa kami bagi mereka yang bergumul, mereka yang berduka cita, anak-anak yatim piatu, janda, duda, fakir miskin, orang-orang terlantar, terpenjara, orang-orang cacat, orang-orang yang mengalami gangguan mental, bahkan mereka yang menderita saat ini, yang kehilangan pekerjaan, yang hilang pendapatan, sulit mereka untuk menentukan langkah mereka ke depan. Ya Tuhan, tolong mereka, kasihanilah mereka, bahkan kami semua yang mengalami hal yang sama. Dan kami berdoa untuk orang-orang tua lanjut usia. Tuhan angkat, topang, beri pengharapan baru bagi mereka, sehingga dari hari ke hari mereka tetap memberikan hidup mereka menjadi kepujian dan hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Berdoa kami untuk ibadah-ibadah yang kami lakukan sesuai dengan jadwal ibadah minggu,
ibadah kolom, ibadah biprah, ibadah pengucapan syukur, dan kegiatan-kegiatan lainnya diberkati Tuhan. Semua boleh terlaksana dengan baik dalam campur tangan Tuhan. Dan saat ini kami berdoa untuk upaya panitia pembangunan bersama dengan Pelsus dan seluruh jemaat Kemimsion Jakarta Utara. Pengumpulan dana untuk penyewaan tempat ibadah. Tuhan pakai kami untuk bisa mencapai apa yang menjadi target kami, sehingga untuk penyewaan 1 tahun mendatang boleh terrealisasi dengan baik. Oh Tuhan, tuntun hidup kami seusai kami beribadah. Perjalanan kehidupan kami kini, besok, dan seterusnya kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Banyak hal yang hendak kami mohonkan kepadamu ya Tuhan, tapi kami percaya bahwa Engkau Allah yang Maha Tahu, Maha Mendengar, yang akan menolong kami dan akan melaksanakan karya penyelamatan-Mu dalam kehidupan kami dari waktu ke waktu. Inilah doa kami, inilah syafaat kami yang kami panjatkan hanya dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini. Mari kita berdiri dan kita memuji Tuhan, pengharapanku. Kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan memberkati dan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara
dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Jemaat yang terkasih, ibadah Minggu Jemaat Gemim Sion Jakarta Utara telah selesai. Kiranya ibadah pada hari ini membawa sukacita dan berkat bagi kita semuanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.